cerdas yaitu Lovely. Selamat datang Lovely di episode hari ini. Halo Putri, halo semua yang lagi dengar. Senang banget bisa ada di sini. Makasih ya udah undang aku. Oke, langsung aja ya, Lovely. Kalau bicara kelas masa depan, apa yang pertama kali kepikiranmu? Yang positif dong. Wah, banyak banget. Yang paling keren itu teknologi yang bikin pelajar lebih hidup. Misalnya pakai AR atau VR. Kalau belajar tentang gunung berapi, kita bisa lihat langsung proses letusannya tanpa harus ke lokasinya. Atau pakai tablet yang menggantikan buku tebal, jadi tas nggak berat lagi. Itu seru banget. Aku juga pengen cobain. Lain lagi apa ya? Ada juga sistem pembelajaran yang disesuaikan sama tiap anak. Kalau kamu pintar di bahasa, bisa lanjut materi yang lebih sulit tanpa nunggu teman. Kalau kesulitan di matematika, ada tutor virtual yang bantu kapan aja. Jadi nggak ada yang tertinggal atau tertekan. Mantap. Dan yang aku suka banget, kelas masa depan nggak cuma pelajaran akademi doang, ada pelajaran keterampilan hidup kayak mengelola uang, bikin bisnis kecil, atau berkomunikasi baik. Semua itu penting buat ngadepin dunia nyata. Betul, dan lagi bisa berinteraksi sama siswa dari negara lain melalui video call seperti punya teman di seluruh dunia, belajar budaya yang berbeda tanpa keluar negeri. Ini bikin kita lebih terbuka dan peka. Wah, sampai sini aja udah bikin aku penasaran banget sama kelas masa depan. Semua itu bikin pendidikan lebih cerah dan penuh harapan. Tapi pasti ada sisi lain yang harus kita perhatikan ya Lovely. Iya dong Putri. Putri, sebenarnya tidak semua itu sempurna. Ayo kita bahas yang negatifnya deh. Oke, silakan aja. Apa yang paling jadi masalah dari kelas masa depan? Yang pertama adalah kesenjangan digital. Banyak anak yang gak punya perangkat atau internet yang bagus di rumah. Jadi kalau kelasnya bergantung teknologi, mereka bakalan ketinggalan pelajaran. Itu tidak adil kan? Betul banget, itu masalah besar apalagi. Betul banget, itu masalah besar apalagi. Ada juga ketergantungan pada teknologi. Kalau semua yang dipelajari pakai mesin, anak-anak bisa lupa cara menulis tangan, membaca buku cetak, atau berpikir secara kritis tanpa bantuan. Kadang kita terlalu bergantung dan kurang mandiri. Oh, itu juga penting. Aku pernah lihat teman yang lupa menulis huruf karena selalu ketik di ponsel. Iya kan? Lagi-lagi masalah privasi semua data anak, hasil belajar, perilaku di kelas disimpan online. Bisa aja ada yang menyalahgunakan data itu kalau keamanannya nggak bagus. Wah, itu serem. Apa yang terakhir? Pendek dengan aman. Wah, itu serem. Apa yang terakhir? Kurangnya interaksi sosial. Kalau semua komunikasi melalui perangkat, anak-anak bisa lupa cara berbicara langsung, berbagi atau bekerja sama bareng. Hubungan antara manusia bisa jadi renggang karena terlalu sering ngobrol via layar. Benar sekali. Jadi intinya kelas masa depan itu ada kebaikan dan kekurangannya. Kita harus manfaatkan yang baiknya dan mengatasi yang buruknya. Tepat sekali. Tujuan akhirnya adalah bikin pendidikan lebih baik dan adil buat semua anak, bukan cuma yang punya akses teknologi. Mantap, terima kasih banyak ya Lovely sudah berbagi pengetahuanmu hari ini. Sangat menarik dan bikin kita berpikir.
Sama-sama Putri. Senang bisa berbagi, semoga podcast ini bikin semua pendengar lebih paham tentang masa depan pendidikan. Oke deh teman-teman, itu dia episode kelas masa depan hari ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan ke teman-teman ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal. Dadah.